Atas nama pemerintah dan mewakili Badan Gizi Nasional memohon maaf. Istana meminta maaf buntut banyaknya siswa keracunan massal MBG. Pihak Istana Kepresidenan menyampaikan permohonan maaf atas kasus keracunan massal makan bergizi gratis (MBG) yang masih saja terjadi di berbagai daerah. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan, kasus keracunan tersebut bukanlah sebuah hal yang diharapkan. Tentunya kami atas namanya pemerintah dan mewakili Badan Gizi Nasional, memohon maaf karena telah terjadi kembali beberapa kasus di beberapa daerah, kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, 19 September 2025. Yang tentu saja itu bukan sesuatu yang kita harapkan dan bukan sesuatu kesengajaan, ucap dia. Sejak program MBG dijalankan hingga pertengahan September 2025, Lembaga Pemantau Pendidikan mencatat ada 5.360 siswa menjadi korban keracunan makanan akibat program ini. Yang tentu saja itu bukan sesuatu yang kita harapkan dan bukan suatu kesengajaan. Nah, namun demikian tentu saja ini menjadi bahan evaluasi dan catatan. Kami telah berkoordinasi dengan PGN termasuk dengan pemerintah daerah untuk yang pertama adalah memastikan bahwa seluruh yang terdampak harus mendapatkan penanganan secepat mungkin dan sebaik-baiknya. Yang kedua tentu kasus-kasus keracunan MBG terjadi di beberapa wilayah sejak program tersebut dijalankan, di antaranya Tasikmalaya, Pamekasan, Garut, Sumbawa, Blora, Banggai Kepulauan, Lamongan, Brebes, Gunung Kidul, Wonogiri, Bengkulu, Muba, hingga Ambon. Atas kasus keracunan MBG yang terjadi, Prasetyo memastikan kejadian-kejadian ini akan menjadi evaluasi bagi BGN dan pihak terkait lainnya. Tentu saja ini menjadi bahan evaluasi dan catatan kami telah berkoordinasi dengan BGN termasuk dengan pemerintah daerah, tuturnya. Selain itu, Prasetyo juga meminta agar korban terdampak mendapat penanganan cepat. Memastikan bahwa seluruh yang terdampak harus mendapatkan penanganan secepat mungkin dan sebaik-baiknya, ujar dia. Anggota Komisi 9 DPR RI Edi Wuryanto meminta Badan Gizi Nasional, BGN, tidak asal mengobrol izin pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau Dapur Penyedia MBG untuk mencegah terulangnya kasus keracunan massal. Jangan mudah mengizinkan SPPG yang belum sesuai standar untuk beroperasi agar penerima manfaat tidak dirugikan, kata Edi kepada Kompas.com, Jumat, 19 September 2025. Politikus PDIP ini berpandangan, akar masalah keracunan massal tidak terlepas dari langkah BGN yang terlalu mengejar kuantitas pembangunan dapur demi serapan anggaran, ketimbang memastikan standar mutu. Menurut Edi, izin SPPG seharusnya diberikan setelah melalui akreditasi atau verifikasi dari lembaga independen di luar BGN. Yang dikejar sekarang itu jumlah dapur, bukan kualitas. Kuantitas dapur jadi target, sementara standar mutu dan keamanannya diabaikan. Akibatnya, dapur-dapur itu ada yang dibangun asal jadi, ada yang belum memenuhi standar, kata Edi. Di tengah sorotan publik, BGN terus berjuang mengejar satu target besar yaitu Zero Accident. Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan, program MBG akan terus dievaluasi dan dilakukan pengetatan SOP. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.